Saya nggak habis pikir sama orang-orang yang berpaham Salafi Wahabi itu. Kenapa mereka selalu menganggap pemahamannya paling benar aja ya? Paling benar gitu loh. Seakan-akan kebenaran itu hanya berada di pundaknya saja gitu. Mereka mendaku sebagai pemilik kebenaran gitu. Ini aneh. Memang virus Wahabi Salafi itu gila memang. Masa orang dicekokin untuk kembali kepada Al-Quran dan hadis gitu loh, tanpa ilmu gitu. Tanpa ilmu yang harus dilingkupi untuk memahami Al-Quran itu gitu. Para ulama, para ahli tafsir itu tidak sekonyong-konyong langsung memahami Al-Quran begitu saja gitu loh, seperti pemahaman Salafi Wahabi, apalagi memahaminya dari terjemahan gitu loh. Kita tahu lah, terjemahan Al-Quran dalam bahasa Indonesia itu kan belum lama gitu loh. Al-Quran diterjemahkan oleh Kemenag itu 1965, bulan Agustus kalau nggak salah. Ada juga secara perorangan yang menerjemahkan Al-Quran. Ya salah satunya misalnya diterjemahkan oleh Mahmud Yunus misalnya, yaitu tahun 1922. Mahmud Yunus menerjemahkan bukan untuk ya orang awam langsung mempelajari tanpa ilmu gitu. Mempelajari Al-Quran itu banyak sekali ilmu yang harus dikuasai gitu loh. Apalagi untuk menghukumi begitu loh. Ya, memahami ayatnya saja ya. Yang kita kenal di dalam Al-Quran itu ada ayat muhkamat dan mutasabihat misalnya. Itu harus mengetahui, harus menguasai berbagai ilmu. Setidaknya ada 15 lah yang harus kita kuasai sebelum kita menafsirkan Al-Quran. Nah, ilmu-ilmu itu ya seperti ilmu balaghah, ilmu ma'ani, ilmu nahwu dan sorof, ilmu usul fikih, ilmu fikih, dan ya ilmu-ilmu lain seperti ilmu asal usul katanya, misalnya ilmu filologinya misalnya. Itu harus dikuasai begitu. Jadi tidak mungkin lah kita sebagai orang awam langsung merujuk kepada Al-Quran. Kita mengatakan bahwa saya paham Al-Quran, saya paham maksud Al-Quran. Itu orang goblok yang kayak begitu. Yang kita tahu, guru-guru kita mengajarkan bahwa Al-Quran itu bahan mentah yang harus kita olah. Yang mengolah itu ya ulama-ulama, para ahli dalam agama begitu. Kalau dalam fikihnya ya kita manut kepada para mujtahid begitu loh. 4 mazhab setidaknya yang kita harus ikuti begitu, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal begitu. Nah, ini orang-orang yang mujtahid yang memang kita harus ikuti. Dari mereka lah Al-Quran itu diperas, diolah hingga menjadi sebuah hukum begitu. Mereka itu semua merujuk kepada Al-Quran, para imam itu, dan kita mengikuti itu bukan berarti kita mengikuti imam tanpa merujuk ke Al-Quran. Semuanya orang Islam itu yang merujuk kepada Al-Quran. Tapi ya kita sebagai orang awam, kita harus manut kepada mujtahid begitu loh. Kalau dalam hadis ya kita harus manut kepada Al-Hafiz begitu loh, yang memang benar-benar menguasai ilmu hadis, benar-benar tahu tentang mustalahatul hadis, tentang tahriz hadis misalnya. Itu harus mengikut ke mereka, bukan mengikut kepada Salafi Wahabi yang tidak mengerti ilmu-ilmu itu begitu loh. Yang langsung mengatakan kepada umatnya begitu, ustadz-ustadznya langsung ngomong pada umatnya kita harus kembali kepada Al-Quran dan hadis tanpa menguasai, mempelajari ilmu-ilmu untuk mendekati hadis dan Al-Quran itu sendiri. Masa iya orang yang tidak menguasai ilmu-ilmu untuk menafsirkan Al-Quran dan hadis, tidak tahu asbabul wurud, tidak tahu asbabun nuzul misalnya, itu didaku sebagai pemilik kebenaran gitu loh. Kan geblek orang-orang kayak begini.